Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Jangan pernah lupa diri dan jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Sejarah hidup Ken Arok, pendiri Singosari, pembunuh Tunggul Amatung. Sejarah hidup Ken Arok atau Ken Angro ditafsirkan lewat kitab Pararaton. Dari berandal yang gemar berjudi dan merampok, Ken Arok kemudian mendirikan kerajaan Singosari setelah membunuh pemimpin Tumapel Tunggul Amatung. Demi menikahi Ken Dedes, Ken Arok juga menggulingkan Raja Kertajaya dari tahta kerajaan Kediri. Nama Ken Arok maupun Tunggul Amatung dan istrinya Ken Dedes hanya disebutkan di kitab Pararaton. Kakawin negara Kertagama sama sekali tidak menyinggung langsung sosok-sosok tersebut. Pararaton dan negara Kertagama dipakai sebagai rujukan utama untuk menelisik riwayat kerajaan Singosari maupun Majapahit. Menurut Pararaton, setelah membunuh Tunggul Amatung dan menikahi Ken Dedes, Ken Arok menjadi penguasa Tumapel dan merdeka dari pengaruh kerajaan Kediri. Kerajaan yang dipimpin oleh Ken Arok dengan gelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi pada tahun 1222 sampai 1247 Masehi. Inilah yang nantinya disebut sebagai Kerajaan Singosari. Dikutip dari Neopatriotisme, Etika Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa pada tahun 2008, karya H.M. Nasruddin Ansori. Pusat pemerintahan kerajaan yang dipimpin Ken Arok ini diperkirakan berada di daerah yang sekarang menjadi wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Anak pejabat jadi penjahat. R. Pitono dalam bukunya yang bertajuk Pararaton tahun 1965 mengisahkan Ken Arok sebenarnya adalah anak dari seorang pejabat daerah pada era kerajaan Kediri bernama Gajah Para yang beristrikan perempuan asal Blitar, yakni Ken Dok. Gajah Para meninggal dunia ketika istrinya mengandung dan akhirnya melahirkan Ken Arok. Pararaton menceritakan Ken Dok lantas dibawa ke pusat kerajaan Kediri di Daha. Sebelum itu, Ken Dok sempat meninggalkan bayinya di sebuah area pemakaman. Bayi Ken Arok kemudian ditemukan oleh seorang pencuri bernama Lempong dan diasuhnya. Ken Arok pun tumbuh menjadi berandal dan suka berjudi, sehingga Lempong terpaksa mengusirnya karena terbebani dengan kebiasaan buruk anak angkatnya itu. Ken Arok lantas tinggal di rumah seorang penjudi kawakan bernama Bango Samparan yang hidup bersama dua istrinya dan punya banyak anak. Ken Arok ternyata tidak kerasan hidup bersama keluarga besar itu. Maka Ken Arok memutuskan pergi dari rumah Bango Samparan untuk menjalani kehidupan di jalanan. Ia kemudian bahkan dikenal sebagai perampok yang sering beraksi di wilayah kerajaan Kediri. Klaim Titisan dan Putra Dewa masih berdasarkan Pararaton. Sepak terjang Ken Arok di dunia hitam akhirnya usai setelah ia bertemu dengan seorang Brahmana bernama Loh Gawe yang konon datang dari India untuk mencari titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Dikutip dari Sanatana Dharma tahun 2020 yang disusun Made Urip Dharma Putra, Loh Gawe yakin bahwa orang yang kelak bakal menjadi pemimpin jagat tersebut adalah Ken Arok. Pararaton yang ditulis jauh setelah era kerajaan Singosari
maupun Majapahit memang memuji-muji Ken Arok untuk memberikan legitimasi terhadapnya sebagai manusia istimewa, bahkan titisan dewa yang sakti mandraguna dan diberkahi alam semesta untuk menjadi penguasa. Selain disebut sebagai titisan Dewa Wisnu, tulis Slamet Muljana dalam Menuju Puncak Kemegahan pada tahun 2005, Ken Arok juga diklaim sebagai seorang putra Dewa Brahma yang menurunkannya melalui rahim dari seorang perempuan bernama Ken Dog. Tafsiran Bokhari melalui tulisannya bertajuk Ken Arok Bastard of Tunggul Amatung yang terhimpun dalam majalah Ilmu-Ilmu Sastra pada tahun 1975. Lebih menarik lagi, yang dimaksud Dewa Brahma sebut Bokhari adalah penguasa di daerah itu, yakni Tunggul Amatung sebagai pemimpin Tumapel. Sehubungan dengan penafsiran tersebut, Bokhari berpendapat bahwa Ken Arok adalah anak Tunggul Amatung dari seorang perempuan biasa atau yang bernama Ken Endog, yang kemudian membunuh ayahnya sendiri. Pada akhirnya nanti, Ken Arok menghabisi nyawa Tunggul Amatung demi mendapatkan cinta Ken Dedes yang tidak lain adalah istri penguasa Tumapel sekaligus atasannya itu. Dari sinilah kerajaan Singosari bermula setelah Ken Arok juga berhasil meruntuhkan kerajaan Kediri, membunuh Tunggul Amatung. Jabatan Tunggul Amatung di Tumapel adalah Aku atau setara camat. Tumapel atau yang kini termasuk wilayah Malang kala itu merupakan bagian dari kerajaan Kediri di bawah pemerintahan Sri Maharaja Kertajasa pada tahun 1194 sampai 1222 Masehi. Singkat cerita, atas permintaan Brahmana Logawe, Ken Arok diterima sebagai pengawal Tunggul Amatung di Tumapel. Ken Arok yang berhasrat merebut Ken Dedes lantas membunuh Tunggul Amatung dengan keris buatan Pu Gandring. Setelah Tunggul Amatung tewas, Ken Arok menikahi Ken Dedes sekaligus menguasai Tumapel sejak tahun 1222 Masehi. Demikian catat para raton. Dikutip dari Perempuan Jawa, Kedudukan dan Peranannya dalam Masyarakat, karya Titi Surtinastiti. Pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes melahirkan anak-anak mereka, yaitu Mahesa Wong Ateleng, Apanji Saprang, Ageni Baya, serta Dewi Rimbu. Ken Arok juga beristrikan Ken Umang sebagai selir. Perkawinan ini dikaruniai 3 orang putra dan 1 orang putri yang masing-masing bernama Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Regola, serta Dewi Rambi. Sedangkan anak yang dikandung oleh Ken Dedes dari Tunggul Amatung diberi nama Anusapati. Singosari merdeka dari Kediri setelah membantai Tunggul Amatung dan mengawini Ken Dedes. Ken Arok mendeklarasikan berdirinya kerajaan Tumapel atau yang nantinya dikenal sebagai Singosari. Ken Arok menyandang gelar Sri Rajasa Batara Sang Amuar Bumi yang bertahta sejak tahun 1222 Masehi. Ken Arok bahkan berambisi memerdekakan Tumapel dari pengaruh kerajaan Kediri. Terjadilah perang Ganter antara Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok melawan Kediri dengan rajanya Kertajaya. Pertempuran ini dimenangkan oleh Tumapel yang membuat wilayah kekuasaan Ken Arok bertambah luas setelah kerajaan Kediri runtuh. Para raton menyebut masa pemerintahan Ken Arok sebagai penguasa Tumapel alias Singosari sekaligus yang mengawali
Wongso Rajasa berlangsung lama, yakni sejak tahun 1222 hingga 1247 Masehi. Tahun 1247 Masehi itu, tulis Pararaton, Ken Arok mati dibunuh oleh Anusapati, anak tunggul Ametung dan Ken Dedes. Jenazah Ken Arok diyakini disemayamkan di Candi Kagenengan, Malang, Jawa Timur. Anusapati membalaskan dendam ayahnya dengan membunuh Ken Arok pada tahun 1247 Masehi, juga dengan keris Empu Gandring yang dulu digunakan untuk menghabisi nyawa tunggul Ametung, sekaligus merebut Ken Dedes dan Tumapel. Selanjutnya, Anusapati mengambil alih tahta Singosari, namun hanya bertahan 2 tahun saja. Menurut Pararaton, Anusapati tewas pada tahun 1249 Masehi lantaran dihabisi oleh putra Ken Arok dan Ken Umang, yakni Toh Jaya, juga dengan keris Empu Gandring. Demikianlah pembahasan kali ini, dan nantikan pembahasan-pembahasan lainnya tetap di channel Kitab Mawas Diri.